orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Setelah itu sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Artinya begini, apa yang diajarkan oleh orang Farisi itu sudah bagus, ya, sesuai Taurat. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka tidak sepadan. Jangan turutin itu. Itu sudah bagus. Nah, tapi poinnya yang abang tarik tadi, oh itu karisteng. Entah pun mungkin mengakui setelah itu dakwah, ya mendakwa, tidak mengakui. Ternyata Bang Zuma masih tetap pakai ayat-ayat itu untuk menyatakan, oh ini loh, bahwa orang Kristen itu tidak melakukan hukum Taurat, padahal Yesus sudah bilang harus dilakukan itu. Kami bukan begitu, Bang Zuma. Kami lakukan hukum Taurat itu, tetapi kami mengerti hukum Taurat itu. Mungkin ini di hadapan Anda, tapi kalau tidak percaya, duduk di bangku kuliah, duduk di lebih belajar manis, mohon kerendahan hati, bahwa hukum Taurat itu punya tiga aspek. Aspek yang pertama aspek sipil, aspek kedua aspek moral, aspek ketiga aspek seremonial. Jadi supaya paham. Nah, lalu yang mana yang sudah digenapi, yang mana yang belum digenapi, yang mana kondisional, yang mana unkondisional, mana yang sudah berhenti, yang mana masih relevan, masih berlangsung, gitu loh. Nah, saya tidak jelaskan itu di sini semua, tetapi di dalam pembelajaran formal itu ada. Oke, itu. Nah, lalu berikutnya di pertanyaan saudara, pertanyaan terakhir ini, ya. Konsep keselamatan ini, bagaimana kita mempercayai orang yang tergantung lalu dia masuk neraka? Oke, yang bilang masuk neraka itu Bang Zuma. Tidak ada iman Kristen, saya bilang begini, tidak ada kesaksian, pernyataan siapapun yang akhirnya bisa dipegang secara turun-temurun sampai hari ini yang membuktikan Yesus itu ada di dalam neraka. Jadi Yesus tidak berada di dalam neraka dalam konsekuensi kematiannya yang terhukum itu lalu dia akan menetap di sana. Tidak, ya. Tidak ada itu. Kalau Bang Zuma bilang itu ya enggak apa-apa. Itu kan Bang Zuma yang bilang, bukan Alkitab, bukan iman Kristen yang diturunkan, yang punya runut historisnya. Tidak ada itu sampai hari ini. Nah, jadi silakan aja Bang Zuma bernarasi, silakan aja, enggak apa-apa. Tetapi jelas Yesus yang mati itu adalah kematian sebagai penebus. Kematian yang mengganti. Dia sebagai penebus dan ada yang ditebus. Berarti ada sesuatu yang dibayarkan. Ada sesuatu yang dibayarkan. Nah, lalu akhirnya orang-orang yang disebut sebagai ada di dalam lumpur dosa atau di dalam kutubnya hukum Taurat itu diselamatkan. Jadi Yesus mati bukan sebagai yang terhukum menetap lalu selama-lamanya ada di situ. Alkitab kami tidak berhenti sampai Yesus mati, tapi Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan sekarang pun dia adalah Allah, gitu loh. Dia adalah Tuhan. Jadi iman Kristen itu, jadi kalau Anda tadi sedikit saya singgung soal komprehensif itu artinya pemahaman kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kami kaitkan, kami sangat-sangat perhatikan detailnya. Cuman tidak mungkin dibuka di forum-forum yang seperti ini. Belajarlah di gereja, belajar di katekisasi, belajar di sekolah-sekolah teologi, begitu loh. Nah, oke. Jadi saya bantah pernyataan Bang Zuma, kalau Yesus itu mati lalu ada di dalam neraka, nah lalu yang di neraka itu dijadikan seperti seseorang atau oknum atau sesosok yang ada di neraka lalu dijadikan Tuhan, itu bukan iman Kristen. Tidak ada itu, Bang. Oke, makasih. Ya, jadi Anda harus belajar dulu nih. Kalau saudara mengajarkan saya harus sekolah di sini, untuk apa sekolah kalau otak nggak dipakai? Percuma, Bang. Sekolah tinggi-tinggi. Diam dulu kenapa, Bang? Nah, ini diskusi ringan dulu ya. Diskusi ringan. Anggaplah ini iklan, Bang. Janganlah bilang pernyataan begitu. Nanti ada orang tanya kepada Abang memang sekolah sampai di mana? Saya gitu. Sekolah sampai hari ini. Sampai hari ini saya sekolah. Iya, di Islam itu tak ada hentinya sekolah. Sampai di Taman Makam Pahlawan. Ijazah itu cuman formal. Ijazah itu cuman formal. Asal Anda tahu, banyak orang yang sarjana. Saudara-saudara, dengar dulu, Bang. Abang mau membuang rekan-rekannya Abang yang sarjana, yang master agama itu, mau buang itu. Saya hanya membuang sarjana-sarjana agama Kristen.
STT aja yang saya buang. Yang belajar-belajar Nggak boleh yang gitu. kemudian belajar Jangan. Bible tapi nol. Saya Nonsen. bilang ya, Bang. Semisal Di Anda, Indonesia ini aja. ini di Indonesia Anda ini, ngerti tanpa nggak? memandang. Sabar dulu. Anda berkhotbah 3 jam. Oke, Saya satu kalimat saja. dulu. Satu kalimat sebelum Anda lanjut. Silakan, Satu kalimat. Satu kalimat saja. Di Indonesia Silakan. ini, oke, di Indonesia ini tanpa pandang agama menghargai pendidikan formal. Dan Ya, kita kalau punya pendidikan istilah, tapi ujung-ujungnya ya. menyembah makhluk terkutuk, Ya. kan percuma juga, Bang. Oke, itu soal lain, Udah Bang. diam dulu. Ini Ini giliran saya nggak saya. mau ke teologi dulu, tapi pernyataan Anda tadi yang menghinakan orang-orang yang belajar itu, Bang. Di Oh, kalangan jangan Anda ada aja sarjana, ada menyulut. master, ada Jangan doktor, ada Anda, profesor. Anda berani bilang itu. profesor sekalipun Kalau Anda profesor tidak kalau di situ, masih jangan Kristen itu buang masih mereka, cupu. gitu loh. Diam. Kalau belajar yang formal itu, Kalau Bang, dia abang masih tadi Kristen belajar meskipun dia formal. profesor, dia masih cupu bagi saya. Harus belajar sama anak TK. Bang, jangan nyerang teman sendiri. Loh, saya Jangan katakan serang. kalau seorang Kristen, profesor dan masih menyembah manusia terkutuk, saya katakan dia masih cupu, masih level anak TK. Anak TK pun masih tinggi. Makanya diam. Oke. Ini Nggak diskusi, apa-apa, Bang. Bang. Silakan Ini lakukan diskusi. narasi. Yuk. Oke. Iya. Tapi Anda Jangan ngomong panas. begitu itu justru Jangan terhinakan. panas. Oke, silakan. Jangan ngomong. panas. Karena Silakan orang aja. akan bilang, Silakan. orang akan bilang, ya, Silakan kosong aja, nyari Bang. bunyinya. Silakan. Yuk, Silakan. Anda Ya, yang nyaring bunyinya kosong kok enggak nyari ada. bunyinya, Enggak ada bibir dan yang kok berisi orang akan yang merunduk, orang yang yang tak- terkutuk disembah gimana selamatnya? Enggak ada, Anda jelaskan. Oke? Yesus terciduk, makhluk terciduk, terkutuk di atas pohon. Mau memberikan keselamatan, itu ilmunya di mana? Secara komprehensif itu di mana Anda bisa dapatkan teori itu? Itu kan buatan-buatan kalian saja. Kalian yang membuat-buat narasi, kalian mau membuat dogma, kerangka-kerangka iman yang kalian buat itu bertentangan dengan logika sehat. Makanya aku bilang, sekalipun kalian profesor, kalau masih menyembah makhluk terkutuk, tak ada gunanya. Nonsen. Sekarang Oke, sudah. masuk. Dengarkan. Sudah. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. lanjut. Sebenarnya umat Islam itu Saya sudah kira muak udah, mendengarkan lanjut. Anda. Poin Anda itu nggak ada. Yang dikatakan nubuat, Bang, itu adalah nubuat itu. Jangan karena panas Anda memperlihatkan ya adab yang kurang bagus. Kita berdiskusi. Anda ngomong saya diam kan? Oke, meskipun yang kudengarkan itu cuman cuap-cuap pelawak. Di dalam Zuma. Matius 23 nomor 3. Lepas dulu. Enggak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Anda tidak berani melanjutkan perkataan Yesus ini. Kenapa? Karena ini nampar muka Anda pakai sendal. Tetapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Tidak mempraktekkan. Dalam bahasa Yunani, payo. Mereka cuma berteori, tapi nonsen. Tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen? Taurat mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci, yang maha tinggi, yang tak nampak, yang tak tersentuh oleh kematian. Manusia tak pernah melihatnya, dan memang manusia tak bisa melihatnya. 1 Timotius 6 nomor 16. Tapi yang Kristen sembah justru makhluk manusia terkutuk. Gimana mau selamat? Taurat itu mempraktekkan menyembah kepada yang tak terlihat, yang maha suci. Kristen malah mempraktekkan menyembah makhluk terlaknat di atas pohon. Gimana Kristen ini mau selamat? Tak ada itu. Nah, sekarang giliran saya ngajarin. Sabar, saya ajarin Anda dulu. Penggenapan, menggenapi, genap itu adalah memenuhi. Contoh, ada ramalan, ada nubuat. Si botak akan datang dengan kumis sebelah kiri 13 lembar, kumis sebelah kanan 12 lembar. Itu nubuat. Ketika nubuat itu digenapin, maka akan muncul si botak dengan kumis kiri 13, kanan 12. Itu baru terpenuhi nubuatan tersebut. Sekarang tolong Anda tunjukkan nubuat dosa-dosa akan dihapuskan dengan mengorbankan manusia terkutuk di atas tiang salib. Tunjukkan nubuatan itu. Ingat, saya ajarin Anda, menggenapi artinya memenuhi nubuat yang
pernah ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi dosa ditebus dengan mengorbankan manusia terkutuk di atas tiang salib. Di mana nubuatan itu tertulis? Sebab Yesus mengatakan, jangan kau mengikuti mereka karena mereka hanya berteori, tidak mempraktekkan. Nah, Kristenlah itu orangnya. Demikian. Oke, baik. Oke, baik. Ya, saya coba membawa diskusi ini santai sebenarnya, tapi mungkin Bang Zuma menangkapnya saya seperti ini. Enggak lah, saya enjoy aja ya, karena kita juga ketemu bukan kali ini. Oke, nah lalu berikutnya begini, kalau bilang tadi, saya kaitkan dengan pernyataan terakhir dengan pernyataan mungkin di awal. Mana orang Kristen bertobat, oh gitu ya, oh perilakunya malah begini. Saya kira mungkin salah melihat orang, orang Kristen itu berjuang untuk bertobat. Tapi kalau melihat rata-rata, saya pikir 50-50 lah. Kalau kita mau lihat dimanapun ada namanya salah, dimanapun ada namanya maling, dimanapun ada namanya yang terjerat sebagai orang yang bersalah ya. Jadi tak bisa dipakai dalil kekinian untuk itu. Nah oke. Nah lalu begini tadi, mana ada dalil? Oh gitu ya, kalau saya salah tangkap nanti tolong diperjelas. Mana ada dalilnya yang sudah digenapi? Oke ya, tapi ini nanti saya jawab sekaligus saya akan tanya abang dari pernyataan abang ini. Nah gini, Yesaya pasal 53 adalah bagian dari kitab suci perjanjian lama yang juga diterima, diakui oleh orang-orang Yahudi, termasuk di zamannya Yesus, bahkan oleh Yesus sendiri mengakui itu adalah firman Allah. Ya, itu pernyataan hukum Taurat di dalam perjanjian baru, baik itu dengan kata hukum Taurat maupun kata hukum, itu seringkali menurut konteksnya mengacu 10 hukum Taurat atau 5 kitab Musa atau seluruh Alkitab perjanjian lama. Nah, jika begitu, yang mana yang digenapi? Oke, jadi Yesus itu mati untuk menggantikan dosa atau mati sebagai tebusan. Oke, yuk kita lihat Yesaya pasal 53, Bang. Ya. Yesaya pasal 53 itu ada di dalam perjanjian lama dengan jelas ya. Saya buat begini ya, saya akan baca. Ya, pasal 53. Ayat yang ke-2 dulu ya, sorry, tulisannya kecil. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 7, ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dan dia tidak masuk hitungan. Perhatikan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, itu aja. Jadi kalau Bang Zuma mau bilang yang mana, ini dia. Jadi Yesus datang, ya, dia menggenapi semua itu. Makanya apa yang apa yang digenapi tadi, ya, itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di Efesus tadi. Itulah kematiannya. Jadi beberapa bagian khususnya soal penebusan, soal keselamatan yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, Yesus katakan, aku akan menggenapi. Oke ya. Nah itu jawaban saya. Sekarang pertanyaan saya Bang. Tolong buat pengertian kira-kira yang mana yang digenapi dari hukum Taurat melalui kedatangan Yesus, dan jelas dia sudah datang. Jadi ada yang sudah digenapi, yang mana itu coba Bang? Oke, baik.
Saya tanggapi dulu jawaban Anda yang ngeyel nih ya. Anda mengatakan kemudian di awal bahwa Yesus itu menggenapi Yesaya 53. Sayangnya Yesus membantah itu. Itu dibantah oleh Yesus dan dibantah sang pemilik kitab. Bantahan Yesus Anda baca dalam Yohanes 15 nomor 37 sampai nomor 47. Bantahan orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, Anda baca di Yohanes 11, 45 sampai 57. Malu kan? Oke, sebentar Bang. Sabar dulu, kenapa Enggak, sih? Dipertegas Kenapa dulu. sih? Biar saya lihat ayatnya, Iya, lihat aja dulu, sembari Iya, saya makanya, ngajar. agak Saya ngajar, diperlambat jangan itu diganggu. Diperlambat aja. Yuk. Silakan Anda belajar Yohanes. dulu. Yohanes Nggak apa-apa, 11 nomor 45 sampai nomor 57 itu adalah bantahan nubuatan tuduhan Karisteng yang muncul ratusan bahkan ribuan tahun cocokologinya kemudian. Oke. Yohanes 8 nomor Gini, Bang. 4 sampai Coba abang yang dulu baca. 37 sampai Baca, Bang. 47 bantahan dulu, Yesus Bang. terhadap cocokologi Karisteng yang muncul Baca dulu, ratusan Bang. bahkan ribuan tahun kemudian. Yesaya 53 Abang itu nggak berani baca, bukan hanya modal untuk gini. Yes. Bang, Oh, ini iya. waktu saya loh, Bang. Bang. Iya, baca maksud saya. Seperti saya tadi kan. Ini ayatnya saya baca. Abang Saya baca tidak enggak? pernah mendengarkan Anda membaca Bible dari tadi. Oke, saya baca. Saya kasih dulu, saya ambil dulu, saya uraikan dulu. Saya baca. Saya Sekarang uraikan Anda dulu kebohongan pakai ayat, Karisteng. baca. Di mute Iya, dulu baca. orang ini. Mana ayatnya nanti baca. Yuk. Di mute dulu orang ini, orang tak berakal ini. Saya dengarkan, sahabat-sahabat muslim, silakan arahkan pandangan kalian ke Yesaya 53 yang selalu diusung oleh manusia-manusia pendusta yang menganut ajaran dari barat ini. Dia membaca tadi data dari nomor 2 dari 53 itu. Apa yang dikatakan di sana? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Tunas dalam bahasa Ibrani artinya sereshi. Dari tanah kering artinya cia. Artinya Yesus ini berasal dari wanita yang sudah renta, wanita yang sudah mandul, wanita yang tidak layak tidak layak hamilkan anak. Dari tunas tanah kering. Faktanya Maria ibunya adalah wanita subur, tidak disenggol aja hamil. Keok di situ. Kamu tidak cocok. Tuhanmu tidak cocok, yang terkutuk itu masuk ke dalam Yesaya 53. Saya ulang lagi. Dalam Yesaya 53 nomor 2, kata tunas di situ seresi. Tanah kering bahasa Ibrani cia. Kenyataannya Yesus justru lahir dari wanita subur, pura. Bahkan perawan, batulah. Perawan tidak disentuh laki-laki, hamil dia. Ditiup aja dia hamil. Berarti dia bukan tunas yang kering. Dia adalah tunas yang subur. Dia adalah pura. Wanita perawan yang subur, pura batula. Oke? Sedangkan yang disebut tanah kering itu cocoknya Elizabeth. Elizabeth itu adalah wanita mandul. Dia wanita akar. Wanita yang tidak lagi bisa hamil. Dia tunas kering. Itu baru cocok sebagai tanah kering. Kalau Maria itu tanah yang subur. Itu dulu. Kebohonganmu yang kedua. Bantahan kebohonganmu. Kemudian bantahan Yesus. Mulai saya baca. Anda minta kan? Nah ini saya bacakan bantahan Yesus. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh di tempat dalam kamu. Kalau orang-orang yang noise ini bisa diturunkan aja dulu. Dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh. Kenapa berusaha untuk membunuh? Karena kamu ada Yesaya 53 di dalam dirimu. Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti Yesaya 53 itu tidak untuk membunuh Yesus. Untuk membunuh Yesus itu bukan Yesaya 53, tetapi karena
iblis. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Lalu Yesus menyangka, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya, kamu justru mengerjakan pekerjaan, yaitu berusaha membunuh aku. Mana Yesaya 53-nya mana? Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan. Pernyataan Yesaya yang dihasilkan dari mimpinya Yesaya dari Tuhan. Tuhan melakukan pernyataan penglihatan kepada Yesaya. Kalau orang-orang yang ingin membunuh adalah selaras dengan Yesaya 53, maka orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah sejalan dengan firman Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Kalau benar kamu itu anak-anak Abraham, mengapa justru kalian itu berusaha membunuh aku? Aku orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan itu tidak dilakukan oleh Abraham, tapi kamu justru ingin membunuhku. Andai saja membunuh Yesus itu penggenapan dari Yesaya 53, maka orang-orang Yahudi akan berkata, aku ingin membunuhmu dikarenakan firman Tuhan kita dalam Yesaya 53. Bukankah kamu datang untuk nebus dosa-dosa Kristen? Sayangnya itu tidak. Justru Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia sejak semula. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Yesus membantah. Yesaya 53 itu dibantah oleh Yesus. Itu bantahan Yesus. Sekarang bantahan orang-orang Yahudi. Tak ajarin. Yohanes 11 nomor 45 yang saya katakan tadi kepada saudara. Anda lihat pelan-pelan. Saya bacakan. Anda minta saya bacakan. Nah, Yesus sudah membantah. Sekarang orang-orang Yahudi membantahnya. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang telah dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kejadian itu kepada mereka tentang Yesus. Lalu imam-imam kepala, 1, orang-orang Farisi, 2, mahkamah agama, 3, orang Yahudi, ahli Taurat, semuanya berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Yesus ini banyak membuat mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, orang-orang Yahudi berkumpul, sepakat. Kalau ini kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam kepala. Imam kepala ini ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala. Tidak menjadikan Yesaya 53 dasar pijakan untuk membunuh Yesus. Tidak sama sekali. Jadi kebohongan barat jangan Anda ajarkan di sini. Imam kepala berkata pada tahun itu, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Lagi-lagi bahasa Al-Quran. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam kepala, bukan sebagai jemaat dari barat, bukan pastor, bukan pendeta, tetapi sebagai imam besar. Maka sebagai imam besar, Kayafas bernubuat bahwa, dengarkan bunyi nubuatannya, dengarkan. Yesus akan mati untuk bangsa itu. Tak ada bangsa Kristen. Sabar dulu, sabar. Lanjut. Sabar. Karena itu, mulai hari itu, mereka ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersepakat untuk membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54. Karena itu, Yesus tidak lagi
menampilkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Dia bersembunyi, dia berangkat, dia ngumpet kemana? Dia ngumpet ke padang gurun. Apa nama padang gurunnya? Efraim, tempat kelahirannya yang banyak pohon korma, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Mulai hari itu kemudian orang Yahudi kemudian memberikan sayembara. Siapa yang mampu kemudian menangkap Yesus, ia berikan sayembara. Mereka mencari sambil berdiri di bait suci. Mereka berkata seorang demi seorang, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus akan datang ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap membunuh Yesus. Yesus membantah Yesaya 53. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi membantah Yesaya 53. Mereka sepakat membunuh Yesus hanya karena unsur politik, tidak mau bangsanya dirampas oleh kekaisaran Romawi. Selesai. Bungkus imanmu, kembalikan ke Vatikan sana. Jangan kau ajarkan di Indonesia. Demikian. Kabur. Bungkus. Imanmu bungkus, bawa ke Vatikan. Karena sebelum Anda gulung tikar, tikar yang akan menggulung Anda lebih dulu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Jadi kesimpulan sahabat-sahabat sekalian di awal tadi, orang ini berbicara mengenai komprehensif, tapi kita tidak menemukan itu. Tentang pernyataan saya berdasarkan Al-Quranul Karim sedikit pun tidak dibantah. Wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah hanyalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Dan kita buktikan pada hari ini, yang mereka sembah adalah makhluk yang terkutuk di atas pohon. Tak ada pembelaan, tak ada kemudian bisa menganulir pertanyaan saya untuk bisa kita terima jawaban dari orang tersebut ketika saya bertanya kemudian kepada beliau. Apa pertanyaan saya? Bagaimana Anda menarasikan iman Anda yang bisa selamat sementara yang Anda sembah adalah makhluk terkutuk? Itu pertanyaan saya. Bagaimana mungkin selamat ketika yang disembah adalah makhluk berdosa? Apa buktinya makhluk itu berdosa? Dia membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan menumbalkan dirinya sendiri. Atau ini hanya konspirasi yang diusung oleh Barat untuk kemudian menjadikan Yesus sebagai tumbal. Yesus berpesan di dalam kitab mereka, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah wahai murid-muridku kepada penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku, menjual namaku, dan berkata akulah Tuhan, akulah dia. Waspadalah, waktunya sudah dekat. Ini baru disebut tergenapi dengan munculnya Karisteng, dengan seperangkap ajaran-ajaran yang diusung membantah perintah yang Sang Maha Tinggi sesuai dengan pengakuan Yesus dalam Matius 7 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat kudus sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Munculnya antikristus yang membantah perkataan-perkataan yang maha tinggi. Ciri-cirinya mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara, dan mengajarkan kemudian untuk meninggalkan seluruh perintah Tuhan. Apa? Di mana itu? Efesus 2 nomor 15. Wahai orang-orang cupu, dengan matinya Tuhan kita di atas pohon, maka dia telah membatalkan segala perintah Tuhan beserta segala ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat. Itu. Dan Kristen kemudian mengaminkan. Subhanallah, iyyadu'una min duni illa inatha. Yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala, hanyalah setan, dan wa iyyadu'una illa syaitanam marida. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya pamit untuk ibadah sejenak. Silakan. Assalamualaikum Guru Nazima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut. wabarakatuh. Dilanjut sahabat-sahabat. Silakan.
Bang Sidik, Assalamualaikum. Ustaz Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sarah dan lain sebagainya. Lanjut, silakan. Waalaikumsalam Bang Abdul. Ini moderator nih sikat coba, ini Kristen kayak dia nih. Sikat, selamat Selamat siang. siang. Aku mau bernarasi ya. Aku mau bernarasi begini ya. Mengapa sampai Nabi Muhammad dia ragu Coba tentang Al-Qur'annya? betulkan dulu ngomongmu. Nabi Muhammad Nggak ragu jelas kalau ngomongnya. akibatnya karena Allah Nggak itu jelas penipu. ngomongnya. Nah, Ya Allah, kenapa dia? kenapa Kesurupan penipu? gitu ya? Allah akan penipu itu. Ini apa ini? Beset. Ini kenapa ini? Kenapa sih abang tuh kenapa? Coba pelan-pelan keluhannya apa? Coba bang keluhannya apa? Dulu gejala awalnya apa sih gitu loh? Coba pelan-pelan. Gejala awalnya apa? Kenapa? Kejedot pintu kek? Ketabok orang kek? Ngomong pelan-pelan. Ah, gimana ini? Datang-datang langsung ngamuk. Mendingan Nah, sama si Nehe aja. iya. Silakan mengerti si Nehe ini. Nehe, selamat siang Nehe. Ya, selamat siang kembali. Sedang bergabung. Nah gini kan enak. Nggak ada gejala kan? Nih. Saya memang Belum. menyimak narasi dari bawah, tapi itu betul yang dikatakan si Juma itu. Hanya saja benarnya di situ terkait mengenai ayat-ayat yang telah dipaparkan. Namun penjelasan yang telah dilibatkan oleh Allah adalah pemerkosa. Kenapa? Diblokir aja orang itu. Nah, tetapi setiap penjelasan yang dibawakan oleh beliau itu sudah salah konsep. Poinnya bukan di situ. Gimana? Kalau memang betul yang disampaikan oleh Juma ini terkait mengenai ayat per ayat di dalam Alkitab, ya betul. Tetapi untuk memberikan konsep, memberikan poin, itu salah konsep. Tapi benar ya? Ayatnya saja yang benar, tetapi poin-poin yang telah dipaparkan, penjelasan-penjelasan beliau, itu bukan poin yang penting. Nah, itulah kesalahan kita, tidak membawa kita ke dalam penerjemah Alkitab yang benar. Nah, seperti begini jadinya. Kenapa? Anda ngomong apa sih? Benar, nggak benar. Ini jangan ambigu lah. Benar. Nah, begini. Benar nggak benar apa gitu? Nah, begini Pak Ardi. Saya rasa saya menyimak bahwa dari pernyataan-pernyataan si Juma ini memberikan reaksi bahwa Injil itu telah membohong. Apa? Kan begitu. Nah, sekarang Dari- saya tanya dulu. Saya Yang menyimak. dibahas tadi tentang penggenapan. Emang apa yang digenapi? Kalau nggak tahu. Yesus itu datang untuk menggenapi apa? Coba Anda jelaskan. Menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat apa coba yang digenapi? Apa? Oke, begini Pak Santo. Mungkin kita udah beberapa kali ketemu Pak Santo ya. Iya, sebenarnya Dan- saya sudah Ya, oke. lepas kewajiban saya terhadap Anda ini. Karena Ya. udah ribuan kali ketemu sebelumnya. Gini Pak Santo, kalaupun Injil itu ibaratnya lah dipalsukan ataupun Yesus itu datang, apa yang mau dinubuatkan begitu? Nah, saya tidak mau mengambil sumber dari lain, ya. Alkitabmu sendiri, Al-Quranmu sendiri itu sudah memberikan. Jawab ke sana Bentar kemari. dulu, bentar Ini nggak dulu. tahu ini. Penggenapan apa yang saya tanya diwawakan Yesus itu penggenapan hukum apa? Hukum Taurat yang digenapi Yesus apa gitu loh. Apa yang dimaksud Yesus dia datang itu untuk apa? Janganlah Ya. kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Ada dua di sini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi satu dan hukum Torah. Itu loh. Nah, ambil poin di hukum Torah. Apa penggenapan apa yang Yesus datang ini katanya? Apa yang dibawa? Penggenapan apa? Hukum Torah yang dibawa Yesus itu penggenapan apanya? Ya, Coba. yaitu Oh, di kemana-mana Matius larinya. Matius pasal 5 ayat 17 ya Pak ya, Santo ya. Iya.
tentang penggenapan kan. Nah, perlu kita garis bawahi Pak Santo bahwa Alkitabmu sendiri sudah memberikan saksi mengatakan dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Iya, yang saya tanya sebelumnya. penggenapan apa? Berarti benar ya, Al-Quran itu adalah penggenapan dari semua yang Nah, dibawakan Yesus kan gitu. Karena dia kan masa berdakwah cuman 3 tahun. Nah, ya kan? Berarti Nah, betul. Penggenapan gini. yang dimaksud di situ karena ada roh kebenaran yang akan datang yang akan menginsafkan dunia. Nah, itu karena penggenapan yang dilakukan Yesus itu belum tergenapi. Paham? Anda kok dari tadi tentang diskusi ini nggak nyimak pula. Yang dimaksud tujuan daripada itu, penggenapan yang dimaksud. Emang saya tanya, apa penggenapan Yesus yang digenapi? Makanya saya tanya balik Anda, penggenapan apa yang digenapi Yesus hukum Torah? Apa yang digenapi? Saya rasa Saya kita rasa udah saya berapa? nggak bisa menjawab. Bukan begitu poinnya. Loh, Karena- Anda tadi bilang Gunda Zuma begini. Betul-betul salah poin yang nggak. Setelah ditanya Anda Dijawab aja pertanyaannya, penggenapan apa? Dijawab aja, penggenapan ini loh, gitu loh. Iya, aneh. Sana kemari. Kalau nggak bisa jawab bilang, saya belum bisa jawab bang. Ya gampang diskusi itu. Malu urusan belakang, yang penting jujur kan gitu. Dengan setelah Gunda Zuma izin ke kemana, kamu ngasih ini enggak mau. Nah sekarang penggenapan apa yang digenapi Yesus? Padahal udah jelas loh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Torah dan kitab para nabi. Poin pertama, peniadaan. Tadi kan Efesus 2 nomor 15 dibawakan oleh Gunda Zuma kan? Efesus 2 nomor 15. Itu ditiadakan itu oleh siapa? Oleh Paulus. Makanya datanglah penggenapan oleh Yesus yang digenapi itu maksudnya nubuatan-nubuatan tentang nabi-nabi palsu. Palsu. Gitu. Yang dimaksud oleh Yesus. Anda nggak paham? Gimana sih ini? Pak Santo, Makanya dari saya tanya kemarin penggenapan ya, apa yang dimaksud Yesus? Coba kau jawab. Apa yang dimaksud penggenapan? sebenarnya udah berapa kali saya sudah paparkan terkait mengenai baptis. Paparan Bentar di dulu. mana kamu paparan? Paparang. Marga itu paparang. Dijawab aja dulu pak, penggenapan apa? Nah penggenapan Ya, ini loh, gitu loh. Bagaimana saya mau jawab loh? Pak Santo lagi bicara, ya saya menghargai dia bicara loh. Ya penggenapan gitu caranya jawab. Penggenapannya ini loh bang Sato, gitu caranya jawab itu. Oke, saya bicara ya. Tadi dalam kalimat itu Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya. Itu ayat 17. Nah, perlu kita ketahui hakikat dan semangat yang Oh terdalam. ditanya penggenapan apa, kok malah cerita penggenapan ini, penggenapan ini, penggenapan ini, gitu caranya jawab. Oke, sudah. Nah, jadi penggenapan di situ artinya di situ penggenapan untuk mengasihi Allah. Oke. Dan karya penebusan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Nah, artinya di situ Mana? ia menegaskan bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang kekal. Iya, mana penggenapan itu mana? Datamu di mana? Nah, jadi penggenapan itu adalah penebusan. Penggenapan Ya. itu. Ingat ya, kata pertama, janganlah kamu Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan sampai ada penggenapan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi 1 dan hukum Taurat. Itu. Nah, Efesus 2 nomor 15 batal semua di situ sampai peniadaan hukum Torah, pembatalan Galatia 6 nomor 12 dan pembatalan kitab para nabi-nabi. Sampai di situ ada surat-surat Paulus, Tuhan itu inkarnasi, Efesus 2 nomor 6 dan 7. Itu udah batal semua gitu loh.
sudah ditiadakan bahwasannya di dalam 10 hukum Torah jangan ada padamu Tuhan lain. Nah, kata Yesus di dalam Keluaran, saya kata itu kata Yesus karena Yesus datang bukan untuk meniadakan, untuk meniadakan kitab nabi-nabi termasuk Keluaran 9 nomor 14 tidak ada Tuhan di seluruh bumi. Kayak gitu. Bilangan 23 nomor 19, Yesaya 11 Noise banget. Nih, noise. Kresek. Gitu. Kamu pemaparan padahal tadi Bang Zuma penjelasannya mantap gitu, maksudnya masuk gitu loh kalau orang yang mau berpikir. Tapi ternyata kan Anda nggak mau berpikir kan? Makanya tadi disuruh bungkus itu keimanan itu kemana tadi? Saya tidak terbiasa untuk berpikir menjadi sesat. Berpikir menjadi sesat. Emang ajarannya yang diajarkan itu Yesus yang mengajarkan itu? Karena begini Santo, kenapa kalau betul-betul yang dia katakan ya, kalau betul-betul yang dia katakan, lalu kenapa dengan isi Al-Quran itu membenarkan tentang membenarkan kitab terdahulu. Emang kitab terdahulu yang dimaksudkan masa saya nggak bisa ngomong Pak Santo? Iya, saya jawab kan. Saya tahu, saya tangkap. Jadi yang maksudmu itu di Al-Quran yang mengatakan itu kitabmu itu, rangkuman kitabmu itu yang satu buku itu yang dimaksudkan Al-Quran. Hah? Itu emang ditulis di Al-Quran itu bigos Evangelion. Oke, begini saja Pak Santo, kita singkat-singkat aja. Kita nggak saya tanya dulu. Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu kitabmu yang kamu pegang ini. Enggak, kita singkat-singkat aja. Bentar. Jadi begini, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah mengutus para nabi, misalnya Nabi Muhammad Isa membawa kitab Torah. Dalam Al-Quran Isa membawa kitab Injil. Dalam Al-Quran Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Sekarang katanya, Bibelmu itu, Biblosmu itu Nabi siapa itu? Yang kamu pegang resapi itu diutus kepada Nabi siapa? Nabi siapa itu? Yang kitab gabungan itu. Ada Musa, ada yang Taurat yang udah dirangkum di situ, udah digabungkan surat Paulus, 4 karangan Injil Matius. Justru kamu bersyukur bahwa kekristenan yang mengkanonkan seluruh kitab. Kamu bersyukur ya. Ya makanya yang kenapa kamu nggak mau jawab ditanya? Yudaisme aja, Yudaisme mereka berterima kasih kepada Kristen. Telah mengkanonkan Alkitab. Ya. Ngarang. Kalau nggak ada itu, kamu nggak bisa melihat struktur. Enggak, tadi yang ditanya Santo tadi, membenarkan kitab sebelumnya itu kitab apa? Kitab apa? Ini kitabmu. Kitab apa? Coba dijawab dulu, kitab apa? Langsung kalau orang ditanya gini loh, udah mandi belum? Udah makan belum? Belum. Mau kemana? Mau ke sini. Nah, pertanyaannya, kitab apa? Kitab ini gitu loh. Kenapa nggak bisa cepet diskusinya gitu? Kitab apa yang disebut di Quran, yang dimaksud di Quran kitab apa? Coba. Saya rasa akan lama. Kenapa nggak langsung aja kitab ini gitu loh? Kenapa kok lama? Saya heran kalian berdiskusi. Saya cuma bilang saya rasa kan lama. Oh iyalah, karena nggak nyambung. Karena pertanyaan saya adalah kitab apa? Kok saya rasa nyambung nggak? Gini ya. Nggak nyambung kan? Kan? Enggak nyambung. Pertanyaan saya itu bukan begini atau begitu. Kalau pertanyaan saya begini atau begitu, kemudian Anda menjawab begini, ya itu nyambung. Tapi pertanyaan saya bukan begini atau begitu. Pertanyaan saya, kitab apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu, yang dimaksud oleh Al-Quran itu kitab apa? Kegoblokan untuk bertanya, terus tidak ada kapasitas untuk diberikan jawaban yang valid. Emosi dia. Bukan masalah emosi. Sekarang gini, kalau kita konsisten enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan Santo tadi, kitab apa? Dalam diskusi kitab itu apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Kitab-kitab sebelumnya itu kitab apa? Jangan banyak nyerocos saja. Jawab. Kitab apa katanya? Ya, kitab apa? Yang dimaksud oleh Al-Quran kitab apa itu? Kitab sebelumnya itu. Kitab justru saya mengatakan kepada kitab apa? Jawab, bukan justru. Pertanyaan saya, kitab apa? Bukan justru. Kitab apa? Ya, Taurat sama Injil, apa lagi? Oke, stop.
Nah, gitu loh. katanya. Stop dulu. Gitu kan Iya. caranya jawab itu. Iya. Kitab apa? Taurat sama Injil lah. Gitu dong. Nah, sekarang diam. Sekarang diam dulu. Nah, oke. Yang dimaksud Quran adalah kitab Taurat dan Injil. Kita fokus salah satunya Injil aja ya. Nah, Injil yang dimaksud Quran itu apakah kitab yang kau pegang sekarang itu? Jawab. Ya, Betul? ya betul. Injil itu bahasa Arab atau bahasa Yunani? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Hmm. Berarti bukan dari Yunani kan? Kayak aku jawab anak-anak lah ya, ya bahasa Arab. Ya, bahasa Satu Arab. kata-kata Ya memang lah, gitu. ya. Oke. Iya, iyalah, iyalah. Saya Injil tahu itu kapasitas berasal dari kamu. kata apa? Kalau menurut Ya, kamu? dari Arab, dari Arab. Nah, Injil kan? Ya, Ya. dari apa? Kayak anak-anak lah aku ya, ya. Ya, Arab. betul. Ah, bukan dari Yunani kan? Iya, Arab nak. Ya, bukan dari Yunani kan? Iya nak. Ya, bukan. Ya berarti bukan kitabmu karena kitabmu dari Yunani. Nah, terus masalahnya di situ nak apa? Ya bukan. Berarti bukan kitab yang kau pegang sekarang itu. Bukan Injil itu. Oke. Itu Bukan Biblos. Injil. Bukan. Oke, sekarang buktikan kepada saya Injil yang Anda maksud itu asli yang mana? Oke, saya buktikan. Oke, Nih. buktikan Oke, apa? saya buktikan. Injil dari Bisa. mana saja buktikan. Iya. Ah, nih. Saya buktikan ya. Anak. Tolong kecilkan saya, host. Sarin. Oh ya, sorry. Salah. Besarin, host. Ulang. Ini aku ntar. Injil. Nah, dulu ya. Berikan data yang valid. Udah, jangan Betul baba-baba dulu. ini pakai dataku, jangan baba-baba. Oke. Diem dulu. Injil Diem yang dulu. benar, siapa yang memalsukan, kapan Iya, dipalsukan, diem dulu, santai. di mana Tenang, nggak usah dipalsukannya, tegang, nggak usah tegang. apa pemalsuannya dan mana yang aslinya. Nggak usah tegang. Santai ya. Enggak. Santai dulu, santai tenang gitu loh. Oke nak. Nah, gitu dong. Nih aku jelasin Injil ya kan. Injil kita cek dulu, Injil kita pahami dulu Injil itu apa kan gitu kan. Mana ya? Oh ini. Nah, ini. Ini kamus Al-Ma'ani, kamus bahasa Arab. Kita bongkar Injil itu bahasa Arabnya gitu kan. Nih, Injil ya. Kita cek ya. Injil, oke. Kita baca di sini ya. Injil. Al-Injil mustalahat penjelasannya nih. Alkitab al-munazzala ala Isa bin Maryam alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Oke. Wahwa min an-najlu, ini dari kata an-najlu. Wahwa al-aslu, apa artinya an-najlu? Wahwa al-aslu, ini adalah pokok-pokok atau dasar-dasar. Al-Injil artinya apa? Injil artinya apa? Aslun li ulumin wa hikmah. Artinya apa? Dasar pokok-pokok ilmu dan hukum. Tuh, artinya Injil itu dasar pokok-pokok ilmu li ulumin wa hikmah dan hukum. Oke? Sudah paham? Isinya mana? Sabar dulu. Sabar dulu ya. Injil Sabar dari dulu, mana dengerin saja? dulu. Dengerin dulu. Sabar, dengerin dulu ya. Menceret kau di situ. Sabar dulu. Tengok menceret, sabar. Ini gampang, ini pertanyaan gampang. Nih, gampang ini. Oke ya. Jadi kita sepakat dulu bahwasanya Injil itu adalah aslun li ulumin wa hikmah. Oke, Dasar, dengerin dulu. Ini saya belum selesai loh, kok dipotong-potong sih. Kenapa kok udah tantrum, kenapa? Kenapa kok udah tantrum gimana? Silakan. Nah, jangan tantrum gitu loh. Aslun li ulumin wa hikmah. Dasar atau pokok-pokok hukum yang disampaikan kepada Nabi Isa. Secara apa? Secara nih, aku buka ya. Tunggu, kitab. Nih, sabar ya. Kitab. Ini. Oke ya. Kan kitab Injil gitu kan. Kitab Injil gitu kan. Kitab Injil nih, kitab ya. Kitab itu apa sih? Kitab itu apakah bentuknya harus berupa buku? Tunggu dulu. Kitab kataba dalam bahasa Arab itu lafadznya adalah mustarok. Oke.
mustarok itu satu kata mempunyai banyak arti. Salah satu contoh, kitab. Artinya apa? Bisa diartikan buku, kitab. Bisa diartikan kitab, kataba bisa diartikan catatan, kataba atau bisa juga diartikan sebagai ketetapan. Nah, ketetapan inilah yang dimaksud. Kitab Injil itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wasallam berupa ketetapan apa? Berupa ketetapan ilmu dan dasar-dasar ilmu dan hukum. Berupa oral ketetapannya, bukan berupa buku. Bisa dipahami? Karena apa? Karena Nabi Isa di dalam Islam tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menulis, itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga tidak menurunkan kepada Nabi Isa berupa buku, tidak, tapi berupa ketetapan oral. Oke? Sudah paham sampai sini? Kitab bukan berarti buku, tetapi sebuah ketetapan berbentuk oral. Nah, kitab Injil itu ketetapan berupa oral. Apa sih isinya Injil? Dasar-dasar pokok-pokok hukum Injil itu apa nih? Aku bukain dulu. Sabar, buka Quran dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah. Saya mah. Saya sabar mah. Dari Arab ini, aduh. Konsep. Gimana? Kalau udah menceret kasih tahu ya, saya pasti menjawab ya. Sabar dulu. Kenapa kamu kok? Nih isinya ini, isinya Injil. Ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa itu berupa apa ini? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau kok kesurupan Bentar dulu, bukan kesurupan. Diam, ini Injil yang betul. Ini saudara Ardiansa adik saya ini tidak sedang menjelaskan surah kabar Yunani. Kalau surah kabar Yunani biar nanti saya yang jelaskan. Ini yang dibahas ini adalah Injil. Nggak ketemu Bang Juma. Bukan evangelion, bukan kabar gembira akan terkutuknya Tuhanmu. Jadi diam dulu. Lanjutkan Dinda, lanjutkan. Siap Gurunda, nanti kalau Injil udah dengan surah kabar, masuk Gurunda. Siap Enggak, saya monitor aja, silakan. Siap, kita monitor aja kipas ya. Iya, sabar ya nih ya. Injil tadi adalah ketetapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam berupa apa? Berupa oral, bukan berupa bentuk buku oral ya. Nih, apa isinya? Isi oralnya apa ini? Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Berarti Allah memerintahkan kepada siapa? Nabi Isa. Apa isinya? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini loh isinya Injil. Isinya Injil itu disuruh menyembah Allah. Paham? Ini isinya Injil, bukan berbentuk kitab. Nah, kalau kitabmu kan dari Evangelion, betul nggak? Coba saya tanya, Evangelion nggak kitabmu? Nih, betul nggak? Kemana-mana dulu, gak usah kemana-mana dulu. Loh, udah saya jawab loh. Sekarang Evangelion bukan kitabmu? Saya ngomong dulu. Enggak, kitabmu Evangelion, jawab dulu dong. Masa gantian saya nggak boleh? Masa saya nggak boleh gantian tanya sih? Evangelion bukan? Iya, Evangelion oke. Evangelion, oke. Yang disebut Evangelion itu siapa? Itu bahasa apa itu Evangelion? Yunani. Terus kalau bahasa Arab apa? Enggak, saya tanya. Evangelion itu iya, kasih tahu kalau udah mencret. Loh, ya, saya akan menjawab. Evangelion dalam bahasa Arab jadi Bashiro. Saya tanya, Evangelion itu bahasa Yunani bukan? Ya, oke silakan. Terus kalau bahasa Arab? Gimana? Bashiro. Oke, bahasa Yunani. Evangelion itu kabar baik bukan? Bahasa Arabnya itu kabar gembira. Bashiro. Iya. Bashiro. Kenapa Anda mengatakan bahwa isi Injil itu ada, tapi kamu mengambil di surat Al-Maidah? Loh,
Bagaimana Kucul. konsepnya itu? Dengerin dulu. Aku tunjukin ya. Aku tunjukin dulu bentar ya data nih. Aku punya data nih Gurunda dan teman-teman. Aku punya data. Monitor. Saya Evangelion monitor itu nih Evangelion ya. Evangelion nih ya. Ini aku punya prasasti Kaisar Agustus. prasasti. Ya, betul Gunda. Prasasti kalender inskripsi Priene ya. Kita cek di sini ya. Ini aku buka dulu ya prasastinya. Buka gambar di tab baru. Kita baca di sini. Nih ya. Oke. Kita baca di Auton Evangelion Toteo. Ini siapa ini? Kok dianggap sebagai anak Tuhan nih siapa? Ternyata di sini disebutkan apa? Sabar dulu. Sabar dulu ya. Nih kita buka. Agustus sebagai anak Tuhan yang kelahirannya menandai dimulainya apa? Evangelion bagi dunia itu dipotong pada tahun 9 sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus. Kuceluk. Makanya kitab kami bukan Evangelion, kitab kami Injil. Paham? Lanjut Gurunda. Evangelion tadi siapa? Agustus Gurunda, Kaisar Agustus. Kaisar Agustus ternyata. Kok kamu menjawabnya tidak konsisten ya? Yang saya minta keterangan bukti daripada Anda, mana yang asli? Kok kamu ngambilnya di surat Al-Maidah? Biar saya lanjut masuk. Lanjut Gurundaku. Gini, mana yang asli? Sekarang kita berbicara mengenai sabar dulu. Asalkan Anda pakai otak. Kalau Anda pakai otak, Anda bisa lulus. Minimal Anda kabur dari saya juga. Sama seperti pendahulu Anda tadi. Pembuktian adanya hikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Detik-detik Anda memahami keilmuan. Kalau di dalam Al-Quran kemudian jelas, ini Abdullah ataniyal kitab. Aku ini adalah hamba Allah yang diberikan ketetapan. Dan aku dijadikan sebagai Nabi. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa menyampaikan secara oral. Tidak ada muridnya yang menulis, tak ada. Makanya hasil penulisan nantinya itu hanya dihasilkan oleh coretan-coretan para wartawan. Jadi apa yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam dengan murid-muridnya terkait dengan hubungannya kepada Tuhannya dengan kitab Taurat dan juga Bani Israel, itulah yang dituliskan kemudian oleh para wartawan yang hasilnya Anda jadikan sebagai kitab yang Anda kira suci. Itu satu. Apa pembuktiannya? Paulus mengakui itu. Di dalam Galatia 1 nomor 6. Aku heran bahwa begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti Paulus sadar bahwa pada saat penulisan kitab-kitab Paulus di tahun 60-an, di situ sudah bermunculan tulisan-tulisan kabar gembira yang mereka ambil dari sejarah, catatan pengajaran Yesus dan pengikut-pengikutnya. Yang kedua, sabar dulu. Yang kedua, Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Apa yang dikatakan oleh data yang tadi? Injil itu adalah ketetapan-ketetapan hukum. Ketetapan-ketetapan hukum inilah yang kemudian Yesus sampaikan ke tengah-tengah muridnya, ke tengah-tengah Bani Israel. Bukan kitab Markus, Yohanes, Matius, Paulus, surah-surah Paulus, bukan. Tetapi ketetapan-ketetapan hukum Tuhan yang diberikan kemudian kepada Yesus. Nah, ini yang dimaksud dengan Injil Allah. Begitu juga Filipus mengajarkan kemudian Injil Allah kepada Bani Israel bersama dengan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang adalah Nabi Isa yang dipalsukan namanya menjadi Yesus itu menerima hikmat pengajaran. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul yati mimma dismu Ahmad. Pengajaran tentang Taurat, pengajaran tentang akan datangnya nabi selain dirinya di luar daripada pengajarannya, itulah yang disebut hikmat Injil. Catatan, sabar. Lanjut. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, tentu dia meninggalkan sejarah dong.
meninggalkan ajaran dong, meninggalkan pengikut-pengikutnya dong. Nah, ajarannya Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, sejarah Nabi Isa, perilaku, tindakan, dan mujizat-mujizat yang pernah terjadi di tengah-tengah umatnya Nabi Isa, yang Nabi Isa lakukan beberapa puluh tahun kemudian, dicatatkan oleh orang-orang yang tidak dikenal berdasarkan dari hasil kumpulan kesaksian orang-orang yang tidak dikenalnya oleh penulis. Maka lahirlah kemudian kitab yang bernama Evangelion, dari kitab-kitab kanonik dan surat-surat kepompong dari Paulus, bapak dari Antioquia itu. Dari sini Anda paham? Silakan. Mudah-mudahan sih. Silakan diambil alih lagi, Dinda Ardiansa. Diambil alih lagi. Kalau Bang Juma Lanjut aja Gurunda, lanjut Gurunda. Oke, gini, saya lanjut ya. Dari penjelasan ini, saya rasa ini seperti makan buah si malakama, menjadi pertentangan dalam logika. Oke, jadi tadi Juma memberikan reaksi, mengambil kutipan dari Markus ya. Lah, tetapi kamu menolak keberadaan Injil. Lah, jadi dasar Anda mengutip ayat tadi Markus itu, bukankah itu adalah Injil? Lalu kenapa Anda Kuculuk. bentar dulu, saya ngomong, yang saya minta keterangan bukti dari kalian, kalaupun Injil telah dipalsukan, mana yang aslinya? Coba buktikan kepada saya. Kok kalian itu membuktikan di surat Al-Maidah? Nah, siapa yang memalsukannya? Kapan dipalsukannya? Di mana dipalsukannya? Apa pemalsuannya? Oke, saya Dan jawab. mana buktinya? Saya bahwa, jawab. bahwa asli yang kamu terima itu mana? Saya Injil yang mana jawab. saja? Yang aslinya mana? Saya jawab. Ya, jawab. Jangan sampai menceret ya. Di Al-Quran itu tidak ada dikatakan Injil asli, Injil palsu. Gitu dong. Gimana sih ini orang? Gitu. Gimana sih ini orang? Sahabat Makanya dulu, aku. jangan euforia dulu. Hati-hati pertanyaan saya. Nanti kalau saya bertanya, biji pelemu pindah di jidat loh. Tunggu, sabar. Jangan senang-senang dulu. Jangan senang dulu. Al-Quran menyatakan isi Injil udah diterangkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116-117 udah diuraikan tadi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Itu isi Injil. Hadza siratul mustaqim. Itu isi Injil. Injil kamu harus bedakan dulu. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Jangan kau sama-samakan Injil dengan surat kabar. Yang kau imani sebagai Injil dengan meminjam kata Injil dari Quran itu hasil penyelidikan. Di mana penulisnya menuliskan bukan pada tempat perkara dan bukan pula sesaman dengan perkara. Itu dulu. Tidak sesaman dengan para pelaku. Penulisnya adalah orang yang tidak dikenal, orang yang muncul entah siapa, yang menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka terkait apa yang terjadi tentang Nabi Isa alaihissalam dengan kaumnya, dengan umatnya, pengajarannya, teori dan praktek yang dilakukan oleh Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya. Itu dulu. Catat itu dulu. Jadi jangan kamu menggabungkan antara Injil Nabi Isa dengan surat kabar milik orang Barat. Jangan kau gabungkan. Injil dalam Al-Quran itu adalah ilmu hikmah yang Nabi Isa diberi dari Allah, berupa pengajaran tentang Taurat dan pengajaran tentang datangnya sosok Nabi setelah beliau. Itu Injil, catat. Sedangkan Bible itu adalah tulisan dari wartawan yang tidak diketahui oleh orang Kristen sendiri siapa penulisnya. Catat itu. Yang dituliskan bukan dari hasil hafalan, bukan dari hasil jiplak catatan awal, tetapi dari hasil penyelidikan dan pengakuan saksi-saksi palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu Anda pahami, ketika berbicara mengenai Injil, tidak ada dikatakan Al-Quran Injil palsu, Injil asli, tidak ada. Al-Quran hanya mengatakan Nabi Isa ditolak. Kalau Nabi Isa ditolak, artinya ajarannya ditolak. Kalau ajarannya ditolak, lalu siapa yang akan menuliskan ajarannya? Sementara dia ditolak. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terkait surat kabarmu itu diterangkan berbeda di Al-Quran.
Kan keturunan Abraham siapa? Oh, dari barat. Berarti kalian dari siapa? Arab. Siapa yang mengajarkan Kristen? Siapa? Siapa? Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Kita konsul dulu. Siapa dong? Islam dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Boleh nggak saya jawab? Yahudi dari Nabi Musa, ajaran para nabi dari Bani Ishak, dari keturunan Ishak. Ishak keturunannya melahirkan Yahudi. Nabi Ismail keturunannya melahirkan Islam. Kristen keturunan dari siapa Kristen ini? Murid Yesus kan 12 kan dari Yahudi. Saya tanya, cukup. Kamu nggak ada dalam keluarga Abraham agamamu itu. Agama Kristen itu tidak termasuk dalam agama Samawi. Agama Kristen itu di luar kakak keluarga Nabi Ibrahim. Orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, tidak boleh. Pemakan babi tidak boleh masuk ke dalam rumah tangga Abraham, nggak boleh, haram. Haram, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, pemakan babi orang tidak bersunat tak boleh masuk di dalam rumah tangga Abraham, nggak boleh. Karena itu keturunan setan. Oke? Oke ya? Nah, belajar lagi, jangan kau katakan Islam itu bungsu. Yesus itu Muslim. Yesus itu bukan Kristen, ya. Mana jalannya Yesus Muslim? Aduh, jadi ketawa saya. Baca Yohanes 14 nomor 31. Baca. Jangan baca. Katanya Injil dipasukan. Baca, coba. Baca. Kalau bungsu memang suka hatinya, memang bungsu namanya. Udah, turunkan aja monyet-monyet ini, turunkan, ada ilmu. Takut kau kan, mencari kau sama aku. Nah, sekarang pertanyaan saya. Enggak, bentar dulu. Dengar. Giliran Anda membantah. Dengar pertanyaan saya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Saya umat Islam di sini sudah menjawab pertanyaan saudara tentang Injil. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana segala firman tersebut? Mereka ini menerimanya. Siapa mereka ini? Buktikan kepada saya, silakan. Kamu mengakui enggak ketika Yesus itu berbicara di kitab Yohanes, apakah ini adalah merupakan ketetapan? Jawab. Tadi kamu mengatakan Injil itu. Silakan Injil. Anda Sekarang jawab. kamu mengutip Injil. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di mana segala firman itu sekarang? Silakan. Saya tunggu 6 hari 6 malam. Kemana-mana Juma, saya mengikuti. Saya tunggu 6 hari 6 malam. Kalau Kristen ini agama benar,
berarti Kristen adalah agama yang berasal dari segala firman yang Yesus ucapkan kepada mereka, muridnya. Pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Silakan. Mampus, kau ke gereja jilat lubang pantat pendeta biar kau waras. Silakan Dinda Ardiansa, dilanjut. Lanjut aja Gurunda. Seru Gurunda nyimak sambil ketawa sama istri. Saya ke OTW mau ke gunung deh. Boleh, ada tamu saya. Siap, Orang siap, yang Gurunda. sudah kabur dari saya nggak layak lagi diskusi dengan saya. Silakan, yang lain. Siap Juma. Gurunda. Gimana? Mau ini sorry kalau saya terputus itu biasalah. Tapi oke gini. Kita sapa dulu ya sebentar ya. Pak Soal Rostrum, konsep selamat keselamatan siang itu- Pak Rostrum. Konsep Halo, keselamatan Pak. ini Bang Zuma, Selamat boleh siang. kita debatkan Iya. satu kali? Selamat siang Pak Rostrum. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Siap. Ya, Bang Zuma selamat siang. Bang Zuma mau perjalanan ke gunung. Oke, enggak, sorry aja. Tadi terputus. Saya Bang Zuma baterai mau saya perjalanan ke gunung, udah dikasih Oke, tahu. Enggak apa-apa Bang Rediansa. Kami tadi lama, cuman terputus, baterai saya putus, lobet. Iya, Oke. iya, Saya iya. hanya mau Kan udah sampaikan dikasih kepada tahu. beliau. Mau sampaikan kepada beliau, jika seandainya, konsep keselamatan tadi terputus, boleh enggak beliau saya ajak untuk diskusi satu Bang kali? Zuma ke gunung perjalanan kucluk, telinganya dibuka. Duh, Bang Ardiansyah, Bang Ardiansyah, tidak pernah sopan Anda ini ya. loh, Saya masih yang baik-baik Anda ya. dikasih tahu sekali 2 kali, ada nggak ngereken loh? Saya masih ngomong baik-baik ya Bang Loh, Ardiansyah. saya juga Kita ngomong tidak baik-baik. sama Tadi kan level. saya sudah bilang, Bang tidak Zuma sama ke level, Bang gunung, Ardiansyah. perjalanan ke gunung. Iya, Kok malah oke. Anda bilang, oh, ini kalau Bang Zuma saya ajak, otakmu taruh mana gitu loh? Anda tidak perlu mengucapkan kalimat yang lain ya. Loh, Kenapa Oke Anda? ya. kenapa? Tidak apa-apa. Maksudnya begini ya. Oke. Apa yang Tidak Anda apa-apa. mau? Bang Ardiansyah, tidak perlu kata-kata yang lain lah. Emang kan Nggak usah curhat, nggak usah curhat, nggak usah curhat. Nggak usah curhat. Anda justru menurunkan Tadi moral kamu Anda. sudah dikasih tahu sama saya, Bang Zuma lagi perjalanan ke gunung, nggak bisa monitor, kan begitu. Tiba-tiba Oke. Anda bilang begini, ini kepas ngapain dinaikkan lagi host? Udah turunin aja. Tiba-tiba begini, Bang Zuma mau nggak saya ajak? Lu, Bang Zuma lagi perjalanan ke gunung kok mau saya ajak? Otakmu itu loh. Oh, oke ya. Tidak apa-apa ya Ardiansyah. Kok nggak apa-apa ya? Memang nggak apa-apa lah. Gimana Nggak, sih? Ternyata level moralmu itu kecil ya. Ya Level terserah. moralmu itu. Kau mau bilang moral besar, moral kecil, bukan ternyata- urusanmu juga. Ternyata ya. Banyak bacot Udah dikasih tahu Gurunda ada perjalanan ke gunung. Ngeyel. Dia yang turun. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma, cuman ini ya. Ini aja, Santo sama Pak Rostrum aja, Santo. Pak Rostrum ini baik, Santo. Iya, saya udah berapa kali sama Pak Oh, udah Rostrum. berapa? Ya udah. Ustadz Arif aja. Gantian, woi, Ustadz. Naik lagi pula. Nanti kalau mau diskusi lagi di Komal mana sedikit lagi mungkin kayak gitu. Ini kan udah lagi perjalanan. Makanya tadi kalau ada waktu Iya. kamu yang nggak ada suaranya, kamu yang lompat gimana sih ini? Udah dibilangin malah ngotot. Assalamualaikum, Ustaz Raffi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa Awas. santo? Awas ke blokir, Ustaz. Ustaz, awas ke blokir. Iya, Blokir ada emang lagi tadi. bawa mobil, orang lagi tiduran gini kok blokir. Tadi Iya, ada biasa. muridnya Bang Zuma. Awas hati-hati ke blokir. Dia mau jadi muridnya Bang Zuma tadi, cuman ya kebetulan pas diskusi dia yang mutus gitu kan, tiba-tiba naik lagi ngotot mau diskusi. Orang Iya kan udah kasih tahu Bang Zuma itu lagi perjalanan Oke, gini mau aja. ke gunung. Titip Kalau lah ya udah ke dikasih tahu begitu, Bang Ardiansyah. kalau ada orang ngomong dengerin dulu. Hei, Oke, kalau ada orang ngomong dengerin dulu. silakan. Ya katanya punya moral. Udah, kan bilang silakan. Enggak, ternyata moralmu juga cetek juga gitu loh, kecil juga moralmu. Sama aja ternyata ya. Moralmu juga nggak bermoral juga. Ada orang ngomong kau potong-potong gitu loh. Kan tadi udah saya kasih tahu baik-baik Bang Zuma lagi berjalan ke gunung. Jadi nggak bisa monitor. Kan udah dikasih tahu tuh. Tiba-tiba kau berkali-kali bilang, "Ya, maksudmu apa gitu loh?" Itu namanya kau nggak menghargai omongan orang.
Terus Oke, kau baik, minta boleh. dihargai, Boleh saya? tampol juga gigimu. Jangan begitu dong Ardiansa. Ya makanya kau juga jangan gitu dong, sama. Oke, yuk saya aja, kita ngobrol baik aja, lupakan itu. Ayo Ya, kita tadi- ngobrol baik, ayo Oke. kita ngobrol baik, Tadi- ayo. Yuk, tadi konsep keselamatan itu saya bahas dengan Bang Zuma. Mohon Oh maaf, itu saya tadi, yang sekarang terputus. dengan saya Ya. beda lagi. Oke, jangan potong ya. Enggak, sekarang Nah. beda lagi. Jangan samakan saya dengan Bang Zuma lagi, karena Bang Zuma tadi guru saya. Beliau lebih tahu segalanya daripada saya. Oh, udah, oke, saya sekarang ya. Ini aja, tolong disampaikan, Bang Ardiansa tolong disampaikan. Saya masih mengajak beliau bicara konsep keselamatan ini satu Ya kali. oke, sekarang Disediakan waktu. sekarang Oke. nanti saya sampaikan. Baik, Yuk. saya sampaikan. Oke, sekarang saya minta tolong. Tolong sampaikan ke Pak Predika bahwasanya saya sekarang mengajak debat Pak Predika. Ush. Itu konsepnya Berani nggak? keselamatan sama Bang Zuma. Berani nggak mengenai kita? ya mengenai konsep perintah Tuhan? Berani nggak? Oke, gini. Berani Oke, nggak? Ya, saya jawab dulu. Tidak apa-apa, kita ganti-gantian ngomong ya. Ya oke, berani nggak? Berani dulu kita. Oke, saya berani, Bang Ardiansa. Oke, siap. Ya. Oke, pertanyaan Bentar. saya sekarang. Sebentar. Pertanyaan saya sekarang, Sebentar, nggak usah basa-basi, nggak usah basa-basi. Apakah Udah, Anda menyembah Yesus? Bang Ardiansa, Anda Apakah Anda bukan menyembah Yesus? lawan Pertanyaan saya kedua. yang selevel. Pertanyaan Dengan kedua, Bang Zuma apakah saya Anda selevel. menyembah Yesus? Saya Bentar. tanya. Anda muridnya Bang Zuma, saya selevel dengan Bang Zuma. Weh, Ingat itu. weh, Sudah? weh. Saya tidak selevel dengan Anda dan Anda moral rendah. Oke ya. Di mana ada orang Kristen selevel dengan Bang Zuma? Di mana ada orang Kristen selevel? Hei, Tidak ada dengan Anda ini. di Anda mana tidak ada selevel orang dengan Kristen hal yang moral. selevel dengan Bang Zuma? Di mana? Saya sudah biasa debat dengan dia ya. Dan kami Oke, bisa kalau saling Anda menghargai, memang tidak selevel, seperti Anda. oke, Anda- kalau memang Anda Anda ini selevel, baru Bang, masuk, oke, Anda oke ini ya, baru nih, masuk. Saya aku tadi kasih berjam-jam data dengan dia. ya. Oke, kalau Anda Oke. memang selevel ya, nih aku kasih data. Nih aku open cam ya. Oh enggak. Saya karena Anda akan potong saya. Enggak, Anda kan kick saya. selevel. Coba. Ini Bang Zuma, kalau Bang Zuma bisa baca ini. Ah, Oke, kalau Anda saya bisa tidak nggak akan baca jawab ini? Anda, karena Anda akan potong dan Anda akan kick saya. Enggak, Jadi saya nggak akan mau. nge-kick Anda. Oke, Anda selevel Tadi kan Anda dengan kick lo saya. dengan di room Anda sebelah Anda kick lo saya. Lalu saya iya, datang karena ke Anda Bang ngomong Zuma. terus. Kami debat di Bang Zuma lama, lalu Anda datang di sini. Loh. Emang kenapa? Yes. Ini room muslim? Kenapa emangnya? Iya, justru itu saya bilang, ketika saya dengan Bang Zuma kondusif, ketika dengan Anda tidak kondusif, untuk apa? Iya, Bu. Ya. Iku loh, Ma. Jadi, sorry ya Bang Ardian saya. Ya, oke. Saya Sekarang kalau memang Anda selevel dengan Bang Zuma, aktifnya sekarang saya nanti tanya dalam kepada Anda. diskusi. Saya tanya Enggak, sekarang saya kepada enggak Anda. mau. Saya enggak Saya mau tanya. jawab. Enggak, Saya saya tanya. jawab. Berani nggak? Oh, bukan tidak berani. Oh, Saya nggak bilang berani. ke Bang Sudah, Zuma nggak aja apa-apa saya kalau nggak berani. Oke, nggak apa-apa kalau nggak berani. Ke Bang Zuma baru Nggak saya apa-apa kalau nggak berani. Kalau kayak Anda attitude-nya, saya Nggak apa-apa, tidak nggak apa-apa. berani. Kalau nggak berani, nggak apa-apa. Turun aja daripada Ya, turunin banyakan bacot di sini. Mending turun turunin gitu loh aja. kalau nggak berani. Karena Ini khusus tadi- untuk orang-orang yang berani dan berilmu, Nah, bukan ini cuma tadi berani roomnya doang Bang tapi Zuma, nggak berilmu, oke. gitu loh. Ini roomnya Bang Zuma, saya Berani dan lihat, berilmu. lalu saya ikuti, kami dialog berjam-jam, Bang. Ya, Oke. makanya ini bagi yang berani dan berilmu aja. Oke, Anda Oke, muridnya pertanyaan Zuma. saya sekarang, Anda muridnya Zuma, pertanyaan gimana saya Anda sekarang, lebih udah nggak usah pintar lama-lama, dari nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama. Apakah Anda menyembah Yesus? Jawab. Itu gaya dialog apa itu? Iya, Bang? jawab Tidak aja. begitu. Apakah Anda Kalau menyembah Bang Yesus? Zuma Oh tidak iya, begitu. beda dong. Iya, Gini beda loh, dong. Bikin dulu narasimu seperti Bang Zuma kalau kamu muridnya. Habis itu saya bantah. Bikin aja. Oh gitu, oke, Nah, ini narasi, ya, udah, gitu oke. loh. Jadi kamu buat pertanyaan cerdas Dia minta cermat. gitu teman-teman. Oke, dia minta gitu ya, oke. Ini aku tanya ya, apapun ya. Oke, host, tolong ini dihapus bos. Konsep keselamatan tolong dihapus host. Loh. Oke, makasih. Oke. Makasih. Oke ya. Di Oke, sini ini, sepakat. udah Anda yang diam duluan waktu nanya atau saya, yang duluan udah nanya? diam. Dengar, Waktu yang saya, tanya woi. dulu atau Anda yang nanya? Diam dulu waktu saya. Katanya saya bikin narasi. Gimana sih? Karena saya sudah bikin narasi. Bagaimana kalau saya yang duluan? Izin Bagaimana saya Iya. kalau turun saya dulu yang ya. duluan? Siap, Gurunda Bunda Sarah. semuanya, terima kasih Siap, Bunda Bang Sarah. Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau Anda warahmatullahi tidak mau, ya udah wabarakatuh. saya juga turun. Kalau Turun Anda aja. yang bertanya dulu. Ya udah turun aja, turun. Anda saya ajak Turun. Ya udah pengecut. turun. Anda tidak berani ditanya. Iya nggak apa-apa. Ya udah turun. Nah, Kalau nggak oke berani ya. saya tanya nggak apa-apa. Anda tidak berani saya tanya. Oke, makasih. Loh,
Kan saya dulu. Ya, kabur. Aduh, kacau. Saya bukan tipe orang apa ya, teman-teman, yang mau ditipu sama si siapa tadi, Kucluk. Aduh, kalau ini saya nggak mau, ogah gue. Santo aja, ogah gue. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikum ya ahlan nar. Aduh, ini lagi. Ini bagus hadapin sama Bang Restrum ini. Ini. Ya, Pak Ferry. Halo. Masih hidup kau? Apa kabar, brothers? Kamu masih hidup? Alhamdulillah. Ini sama Yesus Pak saya Restrum aja. memberikan nafas hidup. Ini sama Pak Restrum aja ya. Ini Pak Restrum sama-sama Kristen. Ini Kristen yang jujur. Alhamdulillah saya masih sehat, brother. Ini karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kristen yang tidak mau jujur, gitu loh. Ya, beda dengan Pak Rostrum, jujur ya tentang terjemahan Alkitab, ya jujur. Ya memang lah itu ada kekeliruan, gitu loh. Itu jujur. Mengambil bahasa-bahasa serapan, nah itu jujur. Gitu, itu enak. Kami lebih menghargai gitu loh. Karena jujur pada saya Ferry ini. Jadi bagus disematkan kepada Ferry ini. Susah meyakinkan lalat kalau sampah itu lebih indah daripada bunga, gitu loh. Itu pantas buat, karena nggak mau jujur kan. Itu Ferry ini. Kata siapa? Kata siapa? Katamu kan? Kata Yesus. Katamu yang tidak Kata jujur. Yesus, dengar ya. Yesus berkata Tuhan bukan Tritunggal, Yohanes 17 nomor 3. Yesus berkata dia tak pernah sehakikat dengan Tuhan, Yohanes 13:16. Yesus berkata dia bukan Tuhan, Yohanes 5 nomor 37, karena Tuhan tak bisa dilihat. Nah, karena yang nggak mau jujur, toh. Anda yang tidak mau jujur. Kamu dengan menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu betul, brother. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Tapi berarti kamu kontradiksi kan dong. hanya menekankan Yesus itu apa Kalau utusan. di Betul, situ Yesus dikatakan, utusan. Tapi dia bukan hanya sekedar utusan. Karena utusan nggak mungkin akan memberikan upah hidup yang kekal. Coba Anda tunjukkan satu Yesus dalil penista. apa Makanya Nabi saya bisa katakan. memberikan upah hidup kekal. Nggak Kayak- bisa, brother. Makanya saya katakan. Siapa yang jujur? Justru kalian tidak jujur. Anda Muhammad yang memfitnah- tidak jujur. Yesus Anda disalib memfitnah dan diserupakan. Tuhan gitu Nggak loh. ada saksi-saksinya. Siapa yang jujur? Padahal Kamu tunggu jujur? dulu. Nggak jujur. Muhammad nggak jujur. Padahal dalam Yohanes 13 itu di situ kan guru dan Tuhan, tetapi oke Anda paksakan menjadi Tuhan sementara Coba Yesus Anda berkata lihat, tunggu dulu. Sementara Yesus berkata Tuhan itu Tuhan tak dan nampak, tak bisa dilihat. Di dalam Ya ada Tuhan dan Juru Selamat. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dia. Di saat Anda jadi pembohong, Anda menjadikan Yesus itu seorang pembohong. Musuh kalian. Gitu loh. Ya kan? Kalau ini Anda nggak mau diserupakan. jujur dengan diri Anda sendiri. Makanya Anda Kalian jadi yang pembohong. gila. Orang Terus gila. disalib dan diserupakan. Orang gila itu orang yang tidak mau pakai akalnya gitu loh. Nah itu gila. Kenapa menjadi gila? Dengan data. Data yang diobrak-abrik sama siapa? Sama doktrin dogma. Itu loh. Yesus sendiri. Oh mana dia? Oh lari. Aduh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini terangkan, selamat siang Bang, terangkan. Aduh. Ya, siap. Terangkan. Enggak, ini di samping Bang Agus ini Bang, terangkan ini monitor. Oh terangkan. Ya coba disambut dulu Bang Santo. Pak terangkan Pak Framing sore, siang, sore. Sore, siang, pagi, malam. Ini framing ya? Kenapa kau ganti-ganti terangkan? Ganti namamu jadi kaburkan. Karena Anda mengaburkan ajaran-ajaran daripada utusan itu tersebut. Gitu loh. Nah, kalau Anda sudah ganti terangkan, nah pantas namamu jadi kaburkan gitu loh, bukan terangkan. Kalau terangkan itu Anda mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan sang utusan itu. Yang di dalam Bibelmu itu gitu loh. Itu menjadi terangkan. Setelah Anda menjadi terangkan dan mengikuti ajaran yang diajarkan daripada utusan itu tersebut, Anda akan menjadi
seorang yang dibenarkan Tuhan. Nah, gitu loh, ya kan? Itu akan menjadi seorang yang pribadi yang muslim, mengajarkan ajaran Islam. Nah, seperti Yesus, pribadi yang muslim. Arti kata muslim itu tunduk dan patuh, berserah diri kepada atuh-atuhnya Tuhan. Bukan hakikat, bukan. Itu arti kata muslim, mengajarkan syariat-syariat di dalam keislaman. Nah, gitu. Ini bingka, woi. Cuca. Gitu loh. Gimana sih? Terangkan ini. Nah, gimana terangkan? Besok gantilah namamu jadi kaburkan. Karena Anda kan mengaburkan ajaran-ajaran yang dibawakan Yesus itu kan. Gitulah, gimana sih? Nama terus mengikuti ajarannya. Wah, Anda menyelewengkan, merusak ajaran. Nah, gitu loh. Anda merusak ajaran karena Anda berpedoman kepada Paulus. Gitu? Paulus kan gak sinkron dengan ajaran Yesus. Gak ada Yesus berkata matinya dia terus pembatalan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuan. Tidak dibenarkan melakukan hukum Torah menurut Paulus. Galatia 6 nomor 16. Galatia 6 nomor 12 kalau gak salah. Nah, gitu. Itu saran Ini sih. monitor Pak Rostrum, monitor masih di tempat apa gimana nih kok diam aja? Monitor menyimak sebagai murid yang mendengarkan para guru-guru berbicara. Terima kasih. Oke, siap. Lanjut Bang Sidik. Ini Bang terangkan ini gimana kok diam aja nih? Assalamualaikum Kak Retno. Atau kita kasih waktu dulu Pak Rostrum. Silakan Pak Rostrum. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Izin. Lanjut Pak Rostrum. Menyimak dulu teman-teman Kristen yang mau naik dulu. Ini Pak terangkan ini. Makanya saya suruh ganti namanya Pak Rostrum. Kaburkan gitu loh. Gak usah terang. Jangan merajuk lah Pak. Framing ini kuat merajuk aja kau kayak cewek. Cobalah ngomong. Kalau cewek mah udah aku bujuk kau pakai coklat Silver Queen. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum Prof Andi. Weh terangkan. Ihdina syiratul mustaqim. 5 kali sehari kamu berdoa. Nggak mau jawab. Gimana sih? Oten kok sakit-sakit semua yang naik ini Bang Sidik. Iya, kebanyakan tapi ini ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakit-sakit semua yang naik oten ini. Parah. Yang nggak sakit cuma Pak Rostrum. Lain itu sakit kayak tadi tuh. Sakit jiwa, nggak ngaku gue sakit jiwa. Aneh. Mau tahu nggak penyebabnya kenapa? Mereka kalau menerangkan Bible itu jijik membaca Bible-nya gitu loh. Dia kalau baca Yunaninya dia muntah satu keluarga. Itu kayak si Peri ini. Kemarin dia coba mempelajari original teks Bible-nya gitu loh. Langsung mertuanya meninggal. Karena Yunani itu bikin pusing kepala gitu. Nah, kita, kata si Peri, kita di terjemahannya aja dah. Bodoh amat. Mau terjemahan itu ada yang salah, mau yang enggak, bodoh amat. Nikmati aja. Yang penting happy makan moncong babi. Tiap hari minum cap tikus. Mabok-mabokan ya bodoh amat. Nah sekarang kita memang ini sudah tahu busuk gitu loh. Mari kita goyang lidah dengan jurus mabok moncong babi. Yang penting masuk room muslim. Ngomong seadanya. Bikin dia emosi gitu. Udah nggak ada yang bisa dijual. Hancur sehancur-hancurnya itu. Gitu lu. Udah paham ya? Nah, orang kayak gitu. Orang kayak gitu kalau naik langsung injek lehernya udah cek. Nah, selesai. Gitu. Lanjut dulu, gue mau ngopi dulu, gue baru bangun.